Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan ya, malam hari ini kita akan kembali lagi masuk ke dalam edisi Dongeng Malam, dan kisah yang akan sama-sama kita dengarkan dalam edisi Dongeng Malam kali ini adalah sosok entitas bernama Swasti. Dan sebagai informasi sebelum kita memulai ceritanya, bahwasanya Swasti ini berasal dari lain kehidupan sekitar tahun 60-an. Dan ada satu hal yang menarik mengenai kisah Swasti, bahwasanya ada satu bagian yang saya luput untuk menyimak ketika kemudian saya memposting gambar beliau beserta juga dengan ceritanya beliau. Dan ketika kemudian saya melakukan pendalaman lagi mengenai kisah beliau, saya kembali berkomunikasi dengan beliau karena saya memang harus meminta izin terlebih dahulu ketika memang saya ingin mengupload sesuatu yang berhubungan dengan beliau ya. Jadi mau tidak mau pada saat itu dilakukan lagi komunikasi yang kedua, dan dalam komunikasi tersebut saya pada akhirnya bisa menemukan salah satu residual energi lagi yang menyangkut, yang memiliki sangkut pautan gitu dengan kisahnya si Swasti ini. Dan sosok entitas yang pada saat itu berhasil saya dapatkan, kemudian saya ulik lagi, saya gali lagi cerita mereka jauh lebih dalam. Itu sebenarnya bukan sosok Agus ya, melainkan sosok seorang laki-laki yang pada cerita sebelumnya ketika saya memposting gambar si Swasti ini di Instagram pada saat itu, saya menyebut sosok tersebut bernama Tono. Padahal sebenarnya ketika energi dari sosok entitas laki-laki itu kemudian terbaca oleh saya dan terpanggil, ternyata sosok pria tersebut bernama Rudi. Dan melalui residual memorinya si Rudi inilah kemudian ada lagi bagian potongan-potongan puzzle yang saya dapatkan mengenai cerita mereka yang sebenarnya. Dan yang cukup mengejutkan adalah ada sebuah plot twist yang cukup besar yang terjadi di antara kisahnya si Swasti, Agus, dan juga si Rudi. Dan menjadi satu pembelajaran juga kepada saya untuk selalu melakukan cross-check, kemudian untuk melakukan, ibaratnya kayak pembacaan residual memori yang seutuhnya dari segala sisi, sebelum pada akhirnya saya menyimpulkan satu cerita mengenai sosok tersebut. Dan untuk kalian yang merasa penasaran dengan bagaimana cerita melalui residual memorinya si Rudi, yang saya bilang mengandung banyak sekali plot twist, nanti setelah videonya si Swasti akan saya upload ya soon. Tapi setelah itu saya minta kalian jangan bertanya-tanya lagi mengenai bagaimana residual energinya si Agus dapat atau enggak, ketangkep atau enggak, kebaca atau enggak, karena memang saya tidak tahu apakah si Agus ini sudah sirna atau belum sebenarnya. Tapi untuk sekarang kita akan sama-sama mendengarkan dulu kisah ini melalui sudut pandangnya Swasti. Dan sebelum memulai, disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton video ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam di channel YouTube saya adalah edisi di mana saya akan menceritakan mengenai satu kisah menyangkut residual energi yang dulunya pernah hidup. Masalah kalian akan percaya atau tidak itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga menebarkan energi yang positif. Sedikit membahas mengenai bagaimana latar belakangnya si Swasti ya. Swasti ini adalah anak tertua dari dua bersaudara, jadi dia ini memiliki seorang adik perempuan yang kita sebut saja namanya Ayu. Dan kehidupan si Swasti ini berada di sebuah perkampungan, bisa dikatakan dia tidak tinggal di kota yang besar pada saat itu. Dia juga merupakan putri dari sepasang suami istri yang memiliki toko pupuk ya dulunya di kampung. Jadi pada saat itu kalau kata Swasti, tokonya sebenarnya nggak besar sama sekali. Jadi ya kayak toko kecil-kecilan aja lah, cuma memang pelanggannya sudah banyak, karena kan bapaknya waktu itu membuka toko itu sudah sejak lama, jadi memang sudah banyak yang tahu. Dan Swasti mengaku meskipun toko bapaknya tersebut nggak terlalu besar ya, dari sanalah kemudian dia, adiknya, dan orang tuanya itu bisa bertahan hidup dalam keadaan cukup. Dan Swasti bercerita bahwasanya sejak kecil dia memang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Jadi memang pada saat zaman-zaman dia hidup dulu, apalagi di perkampungan gitu kan, pendidikan itu dianggap tidak terlalu penting lah bagi seorang anak perempuan. Tapi meskipun begitu, si Swasti ini sebenarnya cukup pintar kalau kata saya, karena ada beberapa momen dalam residual memorinya yang menunjukkan bahwasanya dia memiliki keahlian membaca, menulis, menghitung. Karena pada saat itu kan rata-rata orang yang tidak bersekolah, tidak mengenyam bangku pendidikan, itu rata-rata benar-benar buta huruf. Dan salah satu contohnya adalah ibunya si Swasti sendiri. Jadi ibunya si Swasti ini nggak bisa baca ya, nggak bisa menghitung. Dan sebenarnya kebiasaannya si Swasti dalam membaca, menulis, dan berhitung gitu ya, itu diajarkan secara otodidak oleh ayahnya sendiri yang kita sebut saja namanya Ilham. Jadi memang bapaknya
si Swasti. Kalau kata si Swasti itu dulu kecilnya, kebetulan karena dia anak laki-laki mungkin ya, dia memiliki kesempatan yang jauh lebih besar daripada anak perempuan untuk diprioritaskan lah gitu untuk mengenyam bangku pendidikan. Jadi memang karena hal tersebutlah akhirnya bapaknya si Swasti ini bisa berhitung, bisa menulis, dan hal tersebut yang kemudian diturunkan pada anak-anaknya yaitu Swasti dan juga si Ayu. Dan karena keterampilan yang dimiliki oleh Swasti tersebutlah pada akhirnya bapaknya si Swasti ini selalu mengandalkan Swasti untuk menjaga toko pupuk mereka nih di pasar setiap kali bapaknya sedang halangan untuk datang. Karena meskipun memang setiap harinya bapaknya si Swasti ini selalu ditemani oleh istrinya yang dengan kata lain adalah ibunya si Swasti gitu ya. Cuma kalau untuk ditinggal sendirian, ibunya Swasti ini masih belum bisa karena ya tadi dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa menghitung. Jadi bisa dibilang toko pupuk milik ayahnya si Swasti ini menjadi toko keluarga gitu ya, karena memang setiap anggota keluarga yang ada di sana ikut berkontribusi dalam perkembangannya. Dan meski si Swasti ini berasal dari keluarga yang bisa dikatakan cenderung sederhana ya, tapi Swasti ini dalam lingkungan tempat dia tinggal, di perkampungan tersebut, dia ini dikenal cukup populer karena memang Swasti ini bisa dikatakan menjadi salah satu gadis yang memiliki wajah paling cantik di sana. Jadi karena memang gerak-gerik si Swasti ini lincah, terus dia ini sering nyapa orang, terkenal ramah, itu menjadi salah satu nilai plus tersendiri bagi diri Swasti. Dan Swasti menyadari akan hal tersebut. Maksudnya ketika posisi dia secara tidak langsung dikatakan sebagai kembang desa lah di sana, dia menyadari akan hal tersebut, tapi dia tidak besar kepala. Dan sebenarnya banyak ya kalau dari beberapa momen yang tertangkap dalam residualnya si Swasti yang menggambarkan dengan jelas bahwa Swasti ini banyak disukai oleh laki-laki yang ada di sana. Cuma memang pada saat itu kebanyakan orang-orang pemuda-pemuda gitu ya yang suka sama Swasti ini ya nggak memiliki cukup keberanian lah untuk mengungkapkan hal tersebut, apalagi sampai ingin menikahi dia. Dan Swasti bilang bahwasanya sejak kecil sebenarnya dia memiliki cita-cita ingin menjadi seorang penari. Hanya saja pada saat itu bapaknya Swasti itu tidak mengizinkan cita-cita tersebut diwujudkan oleh Swasti. Kalau kata si Swasti sih memang karena bapaknya Swasti ini kan dalam hal agamanya itu sangat taat ya, dan pada saat itu memang profesi sebagai seorang penari di tempat dia gitu, di zaman dia hidup dulu, itu memiliki arti yang agak negatif. Karena apa? Ketika itu, ini menurut Swasti ya, masih banyak sekali wanita-wanita yang berprofesi sebagai menari itu mengambil double job. Katakanlah dia menari, tapi mereka juga tidak menutup kemungkinan untuk menerima bayaran lebih, asalkan mereka mau menemani seorang laki-laki di malam tersebut. Dan hal tersebutlah yang tidak disukai oleh bapaknya si Swasti. Jadi bapaknya Swasti ini bilang, kamu gak usah lah jadi penari, udah fokus aja temenin bapak untuk jaga toko. Karena memang suatu hari kan kalau misalkan bapak dan ibu sudah tidak ada, toko tersebut ya kamu yang akan mewarisi. Dan sempat saya sebutkan di atas bahwasanya si Swasti ini memiliki satu orang adik perempuan yang kita sebut saja namanya Ayu ya. Agak berbeda dari si Swasti. Kalau yang saya lihat dari residual memorinya si Swasti ini, adiknya si Ayu ini dia agak apa ya, bisa dikatakan agak ngelawan lah, anaknya cenderung keras kepala. Dan dari kebanyakan residual memorinya Swasti yang tersimpan mengenai adiknya, itu rata-rata ketika mereka sedang bertengkar atau berdebat. Jadi si Swasti ini kan tipe-tipe kakak yang suka menasehati adik gitu ya, suka ngerasa khawatir yang berlebihan gitu terhadap adiknya sendiri karena kan ya perempuan gitu. Dan sementara si Ayu ini adalah sosok yang nggak terlalu suka diomongin gitu, dia kepengen bebas dan nggak terlalu suka diatur. Dan karena hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat hubungan antara Swasti dan si Ayu ini memang gak terlalu akur setiap harinya. Dan oke, sampai di sini kita selesai untuk membahas bagaimana latar belakangnya si Swasti. Dan setelah ini kita akan skip beberapa waktu sampai ketika kemudian si Swasti ini sudah berusia remaja menjelang wanita dewasa gitu, masa-masa dimana kemudian dia bertemu dengan sosok pria yang kemudian menjadi suaminya ya, yang kita sebut saja namanya adalah Agus. Dan sebenarnya tidak terlalu jelas terlihat atau tidak terlalu terekam dengan baik berapa jarak waktu antara si Swasti ini ketika masa-masa dia dulu sering berantem gitu sama si Ayu gitu kan, saling debat ngoceh-ngoceh gitu, sampai ketika akhirnya si Swasti ini di suatu waktu dia bertemu dengan si Agus ini, yang menjadi ciri bahwasanya lompatan jarak waktunya tuh kayaknya lumayan agak jauh adalah ketika saya melihat adanya perbedaan tinggi badannya si Swasti, tapi kalau dari segi fisik ataupun secara wajah memang nggak ada perubahan yang terlalu signifikan. Dan sebenarnya
sebenarnya Agus ini adalah teman masa kecilnya si Swasti di kampung tersebut. Jadi waktu mereka ini kecil gitu, mereka ini sebenarnya sering main. Ya namanya anak satu kampung yang tinggal satu kampung gitu kan ya, walaupun mereka nggak saling kenal. Kalau misalkan ngelihat rame-rame, mereka kan pasti saling kumpul, saling main. Dan itulah yang kemudian terjadi pada Swasti dan si Agus ketika mereka kecil. Jarak rumah mereka juga sebenarnya nggak terlalu jauh ya, paling kalau jalan kaki sekitar 10 menitan lah. Tapi ketika mereka kemudian beranjak usia belasan tahun gitu, itu kan mereka semakin jarang interaksi ya, jarang ketemu. Begitu juga si Agus yang sepengetahuan si Swasti, memang semenjak dia usianya mungkin sekitar 15-16 tahun, si Agus ini memutuskan untuk pergi ke kota. Jadi dia ikut merantau dengan pamannya pada saat itu. Dan mulai pada saat itulah si Agus ini memang menjadi jarang pulang ke kampung. Dan karena Swasti serta si Agus ini jarang bertemu kan semenjak mereka usia belasan tahun tersebut, pada akhirnya ya si Swasti ini lama-kelamaan lupa lah dengan sosok si Agus. Tapi kemudian ketika si Swasti sudah beranjak menjadi sosok wanita yang dewasa katakanlah. Tapi kalian perlu ingat ya, pada zaman ketika si Swasti dulu hidup, wanita dewasa itu usianya mungkin udah baru sekitar 18, 19, 20 tahun lah. Zaman-zaman dulu itu usia perempuan di antara rentan waktu tersebut adalah waktu yang sudah dinyatakan sebagai wanita yang dewasa, sudah siap menikah. Beda dengan sekarang. Nah, pada usia-usia tersebutlah takdir pada akhirnya mempertemukan si Swasti dengan si Agus. Jadi kronologi ceritanya, kalau menurut kisahnya si Swasti ya, waktu itu dia ini datang ke sebuah hajatan yang letaknya tidak jauh dari tempat dia tinggal. Nah, pada saat itu kan kalau yang namanya hajatan, kita kan nggak bisa tahu ya siapa aja yang datang ke sana, apakah ada yang kita kenal atau tidak gitu. Dan waktu itu karena si Swasti memang disuruh ibunya untuk datang ke sana, ya udah datanglah dia sendirian. Nah, ketika sudah sampai di hajatan tersebut, si Swasti ini karena merasa dia nggak kenal sama siapa-siapa yang datang di sana, akhirnya Swasti ini kan duduk sendirian ya di salah satu sudut lah. Dan ketika si Swasti ini sedang duduk sendirian, dia ini tiba-tiba ngerasa kayak ngelihat seseorang yang wajahnya familiar bagi dia. Karena si Swasti ini orangnya cukup ramah ya, ketika melihat orang tersebut, memperhatikan orang tersebut, sosok laki-laki gitu, dia mungkin merasa bahwasannya mukanya nggak asing gitu kan, kayak pernah ngeliat mungkin. Dan ketika sosok yang sedang dia perhatikan itu kemudian duduk di salah satu bangku yang nggak jauh jaraknya dari si Swasti, pada saat itu si Swasti ini negor lah kan, kayak kamu Agus ya? Dan ketika si Swasti mempertanyakan hal tersebut, ternyata si Agus ketika melihat ke arah si Swasti, itu dia juga ternyata ingat sama si Swasti. Dan akhirnya setelah perkenalan kembali tersebut, si Agus mengingat si Swasti juga mengingat si Agus. Pada akhirnya kan mereka ngobrol lah waktu itu. Dan kalau kata Swasti pada saat itu, mereka ini obrolannya kayak ngalir aja gitu. Karena mungkin mereka dulunya kan pernah akrab. Ketika mereka kembali bertemu lagi setelah sekian lama tidak berjumpa, itu mereka dengan mudah kembali untuk menjadi dekat. Dan dari obrolan tersebut ada beberapa informasi yang pada akhirnya si Swasti ini ketahui dari sosok si Agus, bahwa benar si Agus ini sejak dia muda waktu itu dia memang sudah merantau ke kota untuk bekerja. Kerjanya memang pada saat itu pindah-pindah ya, tapi beberapa tahun belakangan kalau kata si Agus dia sudah menetap kerja di salah satu pabrik. Dan waktu itu memang alasan si Agus pulang ke kampung untuk sementara adalah karena ibunya si Agus ini sedang sakit. Jadi ketika si Agus ini tahu ibunya sakit, bapaknya juga kan sudah tua ya, mungkin si Agus ini berpikir bapak akan kesulitan kalau misalkan harus mengurus ibunya yang sakit sendirian. Itulah yang kemudian menyebabkan si Agus ini memutuskan untuk mengambil cuti sementara dan pulang ke kampung halaman mereka untuk mengurus ibunya. Dan sebenarnya pada saat itu si Agus juga bilang bahwasanya dia sangat mengharapkan ibunya untuk bisa cepat kembali pulih gitu ya, karena memang kan dia harus segera kembali ke kota untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan ketika kemudian si Swasti ini mendengar kabar bahwasanya ibunya si Agus ini jatuh sakit, kagetlah si Swasti ini, karena memang si Swasti ini kan agak kurang update lah dengan kabar-kabar mengenai keluarganya si Agus yang memang kan pada saat itu kurang akrab gitu ya. Mereka kan nggak pernah ketemu lagi semenjak si Swasti dan si Agus ini kecil. Dan atas informasi dari Agus tersebut, si Swasti ini bilang di dalam hatinya pada saat itu memang sudah berniat nih, kalau misalkan nanti beberapa hari ke depan dia memiliki waktu luang, dia pengen menjenguk ibunya si Agus. Dan singkatnya setelah pertemuan pertama mereka setelah terpisah cukup lama, si Swasti ini sekitar 2 hari kemudian dia bilang dia mengajak ibunya si Swasti itu untuk menemani dia menjenguk ibunya si Agus yang sedang sakit. Dan Swasti bilang dia ingat banget pada saat itu selain membawa buah-buahan gitu, Swasti ini membawa 2 kotak teh
melati yang bentuknya masih cincangan daun pada saat itu. Jadi bukan kayak teh celup zaman sekarang ya. Dan juga 2 bungkus plastik gula batu. Dan Swasti bilang pada saat itu ketika dia mau berangkat nih ngejenguk ibunya si Agus, Swasti ini nggak tahu kenapa kok dia jadi kayak deg-degan gitu, kayak gugup. Padahal kan seharusnya ya ngapain harus gugup, dia cuma pengen ngejenguk doang. Hingga ketika si Swasti dan ibunya ini sampai di rumahnya si Agus setelah berjalan kaki sekitar 10 menitan lah. Pada saat itu Swasti bercerita si Agus ini kan keluar dari rumah dia yang membukakan pintu untuk si Swasti dan juga ibunya. Pada saat itu si Swasti melihat bagaimana si Agus ini saliman sama ibu dia, cium tangan ibunya si Swasti, dan gak tahu kenapa Swasti senang aja gitu ngelihat ada seorang laki-laki yang bersikap begitu sopan terhadap ibunya. Dan Agus juga terlihat sangat senang ya ketika tahu ada tetangga mereka yang peduli pada ibunya yang sedang sakit kemudian menjenguk. Jadi pada saat itu ketika si Swasti ini menjelaskan niatnya untuk menjenguk ibunya si Agus ini langsung membawa si Swasti dan juga ibunya Swasti ini untuk masuk ke dalam kamar tempat di mana ibunya si Agus ini berbaring. Dan ada satu momen yang saya lihat pada saat itu, yang saya tangkap karena memang si Swasti kebetulan menyinggung hal tersebut ketika kemudian si Agus ini membawa si Swasti dan ibunya juga masuk ke dalam kamar ibunya Agus. Swasti ini bilang, di sanalah dia untuk pertama kalinya setelah sekian lama gitu kan kembali melihat sosok ibunya Agus. Cuma sayang memang pada saat itu dalam kondisi yang sedang tidak sehat. Jadi kan seingatnya si Swasti dulu ketika dia masih kecil, ketika dia masih sering main-main gitu sama si Agus, ibunya si Agus ini kan masih seger gitu ya, masih agak gemuk. Kemudian ketika saat itu dia kembali bertemu dengan ibunya Agus, tiba-tiba melihat kondisi beliau sedang sakit, itu badannya kurus, rambutnya juga udah banyak ubannya. Karena gini ya guys, dari apa yang saya lihat melalui residual memorinya, kemudian tidak perlulah si Swasti menceritakan secara detail karena saya bisa melihat gambaran tersebut dengan sangat jelas bahwa sekalipun mereka bertetangga, jarak rumah mereka satu dengan yang lainnya itu agak cukup jauh-jauhan. Ya seperti yang kita dengarkan tadi bersama bahwasanya untuk sampai ke rumahnya si Agus, si Swasti ini harus berjalan kaki sekitar 10 menit. Dan jangan kalian bayangkan berjalan kaki untuk ke rumah tetangga pada saat si Swasti hidup dulu ya, itu kayak zaman sekarang di mana keadaannya rame, kemudian banyak rumah-rumah yang berdiri di kanan kiri jalan gitu. Itu enggak sama sekali karena memang masih banyak pohon-pohon, masih banyak semak belukar, kayak hutan yang baru dibuka untuk pemukiman. Itulah yang kemudian mungkin menjadi alasan kenapa si Swasti ini sama sekali tidak menyadari bahwasanya ibunya si Agus yang notabene adalah salah satu tetangganya dia juga itu sedang dalam keadaan sakit. Karena memang kan kalau misalkan tidak kita sengaja untuk main ke rumah dia gitu, kayaknya rada sulit kalau misalkan kita mau mengharapkan kita berpapasan di satu jalan. Jadi jangan kalian berprasangka kepada si Swasti bahwa namanya tetangga, masa nggak tahu tetangganya sakit sekian tahun berlalu, masa nggak tahu sih gitu. Kita jangan berprasangka seperti itu dulu ya, karena kita harus memahami bagaimana situasi dan kondisi yang dihadapi dalam kehidupan si Swasti pada saat dia hidup dulu. Dan saat melihat kedatangan Swasti beserta ibunya, mungkin ibunya si Agus ini ngerasa ya seneng gitu ya, ada yang ternyata ada tetangga yang perhatian sama saya gitu. Jadi meskipun pada saat itu dia sakit, dia terbaring lemah gitu di atas kasurnya, dia ini masih berusaha untuk menunjukkan keceriaannya lah, kayak pengen berusaha untuk menghargai tamu yang datang. Jadi ketika itu si Swasti dan ibunya ini dipersilahkan untuk duduk di pinggiran ranjang tempat dimana ibunya Agus tiduran. Dan waktu itu kalau kata si Swasti, dia cukup kaget ketika ibunya si Agus itu ngambil tangannya Swasti terus dipegang-pegang gitu. Dan ada satu hal ucapan dari ibunya si Agus yang pada saat itu membuat si Swasti ini kayak mukanya merah gitu, kayak dia jadi salah tingkah, malu sendiri. Pada saat itu ibunya Agus tuh bilang gini, nah gitu toh Gus, sekali-kali bawa teman perempuanmu ketemu sama ibu. Dan waktu itu memang kalau yang saya lihat dalam momen tersebut ya, bukan hanya si Swasti aja yang pada akhirnya jadi malu-malu kucing, tapi begitu juga dengan si Agus. Karena mungkin kan awalnya niatnya si Swasti kesana kan cuma ingin menjenguk. Si Agus juga mungkin tidak pernah berniat awalnya untuk memperkenalkan si Swasti ini sebagai sosok teman dekatnya gitu mungkin ya kepada ibunya. Tapi karena pada saat itu ibunya si Agus ini sudah terlihat senang dengan dan kesimpulan yang dia buat sendiri di dalam dirinya, ya udahlah pada saat itu si Swasti dan si Agus ini mungkin memutuskan untuk diem aja. Mereka tidak mau merusak kebahagiaan ibunya Agus kan pada saat itu. Dan inilah yang mungkin dinamakan takdir Tuhan ya. Ketika si Swasti dan si Agus ini terpisah jarak, terpisah
kehidupan lah, katakan Swasti dengan kehidupannya sendiri, Agus dan kehidupannya sendiri. Sama sekali tidak terbayangkan oleh mereka bahwasanya suatu hari mereka akan dipertemukan, Swasti akan bertemu dengan ibunya si Agus juga gitu kan. Bahkan ketika pertemuan pertama ibunya si Agus langsung suka sama Swasti. Swasti bilang setelah dia selesai menjenguk ibunya si Agus, besok-besoknya gitu, pokoknya hari-hari kedepannya gitu. Takdir itu seolah seperti selalu memberikan kesempatan kepada Swasti dan si Agus ini kayak bertemu secara tidak sengaja. Jadi kayak ada aja alasan tertentu yang sama sekali tidak mereka buat-buat ya, yang pada akhirnya mempertemukan si Swasti dan si Agus, yang akhirnya juga membuat si Swasti dan si Agus ini mau nggak mau kan saling berkomunikasi ya, saling nyapa, saling ngobrol, dan perlahan kedekatan mereka itu ya kayak terjalin begitu saja akibat pertemuan-pertemuan yang tidak disengaja tersebut. Tapi kemudian di antara momen-momen lucu dan romantis yang terjadi di antara Swasti dan juga si Agus, kemudian terjadilah sebuah peristiwa yang amat sangat menyedihkan, khususnya bagi si Agus itu sendiri ya, bahwa tidak lama dari ketika si Agus ini memutuskan untuk pulang ke kampung merawat ibunya yang sakit, ibunya kemudian meninggal dunia. Dan Swasti sendiri katanya ketika dia mendengar kabar tersebut, dia langsung pergilah untuk melayat ke rumahnya si Agus ya. Jadi dia datang ke sana. Dan istimewanya dari Swasti ini yang saya lihat melalui residual memorinya dia adalah, Swasti adalah tipe orang yang rasa simpati dan empatinya ini cukup tinggi. Jadi ketika dia datang ke rumah si Agus, mungkin karena dia juga sudah merasa dekat gitu ya secara personal dengan almarhumah ibunya si Agus, meskipun tidak ada yang menyuruh, meskipun tidak ada yang meminta, si Swasti ini melakukan banyak hal yang setidaknya bisa membantu lah pihak keluarga pada saat itu untuk menyambut tamu-tamu yang datang melayat. Misalkan seperti membuat makanan gitu, membantu masak-masak di dapur, atau membuat teh atau kopi gitu untuk tamu-tamu yang datang. Pokoknya Swasti ini kayak kelihatan sibuk banget di rumah tersebut, padahal sebenarnya dia kan masih bukan siapa-siapanya si Agus. Dan kalau kata si Swasti ya, ketika hari dimana si Swasti ini datang melayat ke rumahnya si Agus pada saat itu, dia ikut repot bolak-balik ke sana ke sini. Agus ini hampir tidak terlihat di khalayak. Jadi si Agus ini memang sengaja mengurung dirinya di kamar. Mungkin dia memang terlalu terpukul dengan kepergian ibunya yang mungkin bagi dia itu mendadak. Dan waktu itu kalau kata Swasti, dia baru bisa melihat sosok si Agus itu keluar dari kamarnya ketika kemudian jenazah almarhumah ibunya itu mau dimakamkan. Dan ketika si Agus keluar pun, saat ibunya mau dimakamkan itu ya, si Agus ini sebenarnya melihat ada Swasti di sana. Ada Swasti di rumah tersebut, dan mungkin saja si Agus ini juga sebenarnya tahu kalau Swasti juga ikut repot untuk ngurus-ngurusin tamu. Cuma pada saat itu Swasti ini bilang si Agus ini sama sekali nggak menyapa dia. Jadi kayak apa ya? Kayak cuek gitu ya, kayak acuh. Cuma si Swasti bilang pada saat itu dia berusaha memaklumi. Mungkin saja si Agus ini kan masih butuh waktu untuk sendirian ya. Dia nggak mau diganggu oleh siapa-siapa dulu gitu. Itulah yang kemudian membuat si Swasti ini ngerasa kayak ya udah nggak apa-apa, saya juga nggak mau diambil hati. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah kalau katanya si Swasti, dia tidak mengharapkan hal apapun ketika dia datang ke rumah si Agus, kemudian membantu keluarganya si Agus untuk menyambut para tamu yang datang melayat. Dia sama sekali nggak bertujuan untuk ngambil hatinya si Agus atau cari muka dengan keluarganya si Agus, enggak sama sekali. Itu pure, benar-benar murni, tulus dari dalam perasaannya si Swasti yang pada saat itu ya memang sudah merasa kenal dengan ibunya si Agus. Simpatinya dialah, dia menunjukkan rasa empati dia terhadap sesama tetangga. Dan tidak sampai di sana, kalau kalian mau tahu ya, setelah ibunya si Agus ini selesai dimakamkan, kemudian kan dilakukanlah tahlilan gitu selama beberapa hari. Nah, si Swasti ini sampai rela loh dia jalan ke rumahnya si Agus setiap hari selama beberapa malam untuk menghadiri pengajian tersebut, dan lagi-lagi dia memegang peranan penting untuk membantu keluarganya si Agus pada saat itu ngurusin tamu-tamu yang datang. Jadi dari hal-hal kayak nyuciin piring, nyiapin makanan di atas piring gitu, dibagi-bagi sama dia gitu, dia yang bolak-balik nganterin teh, nganterin kopi gitu, itu benar-benar diurus dan dipegang sepenuhnya tanggung jawabnya oleh si Swasti. Dan sekali lagi kalau kata Swasti dan dari apa yang saya lihat adalah si Agus pada saat itu beberapa hari pengajian ibunya gitu ya, itu masih menunjukkan sikap yang sama terhadap si Swasti. Ya dia tahu Swasti ada di sana, dan sekalinya misalkan mereka pun berpapasan, si Agus ini paling cuman gitu doang. Lagi-lagi si Swasti ini bilang karena memang tujuannya pada saat itu yang memang bukan ingin ambil hati atau cari muka ya, walaupun
si Agus memperlakukan dia seperti itu gitu kan, Swasti yang nggak mau ambil pusing. Cuma terkadang kita kan nggak bisa mengendalikan keadaan sekitar kita ya. Kalau misalkan si Swasti bilang dia nggak ambil hati lah dengan sikap ataupun tindakan perilaku yang ditunjukkan oleh si Agus kepada dia yang seolah-olah cuek dengan keberadaan si Swasti di rumahnya. Nah, omongan-omongan tersebutlah yang pada akhirnya nyebar di tetangga sekitarnya si Swasti. Pada saat itu kalau kata si Swasti, banyak sekali tetangga yang kemudian ngegosipin dia, bilang si Swasti ini kayak, kok si Swasti nggak tahu malu ya, dia kan bukan siapa-siapanya Agus, ngapain datang ke rumahnya si Agus ngurusin ini itu, padahal dia bukan bagian dari keluarga. Dan si Agus jadi kelihatannya kayak nggak ngeladenin dia. Jadi seolah-olah menurut si tetangga yang ada di sekitarnya si Swasti itu, yang ngejar-ngejar ini adalah si Swasti, dan si Agus ini nggak mau. Karena mungkin selama ini kan frame yang terlihat itu kan seperti itu ya, si Swasti yang terus-menerus datang ke rumahnya si Agus, dan si Agus ini yang terlihat pasif ketika setiap kali melihat si Swasti ini ada. Dan rupanya hal tersebut juga sampai ke telinga ibunya si Swasti. Jadi awalnya si Swasti yang berusaha untuk cuek dengan gosip-gosip yang berkembang gitu, kan dia pikir kan namanya juga gosip, kalau memang rasa nggak benar juga nanti hilang sendiri. Cuma ketika kemudian ibunya si Swasti yang mendengar gosip tersebut, ya namanya seorang ibu ya, ketika mendengar anaknya dikata-katain gitu ya, diucapkan hal-hal yang tidak baik, pasti kan ngerasa nggak enak. Nah waktu itu kalau kata Swasti, akhirnya ibunya ini ngomonglah sama si Swasti, nak, kalau misalkan memang nggak terlalu penting-penting amat, udah Swasti nggak usah datang lagi ke rumahnya si Agus. Ibu ngerasa nggak enak ngedengerin omongan tetangga. Ibu sama sekali nggak benci sama Agus. Cuma ibu berharap kalau Agus memang tidak memberikan kepastian kepada kamu, sudah cukup, berhenti ya Nduk. Dan karena hal tersebutlah yang diucapkan oleh ibunya si Swasti, jadi Swasti ini kayak ngerasa itu adalah sebuah perintah. Karena selama ini ibunya Swasti ini nggak pernah rewel gitu atas apapun yang Swasti lakukan. Jadi ketika kemudian ibunya Swasti ini tiba-tiba saja memberikan sebuah amanat gitu ya kepada si Swasti, itu Swasti akan menganggap hal itu menjadi sesuatu yang sangat serius. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya si Swasti ini memutuskan untuk ya sudahlah, saya nggak datang lagi ke rumahnya si Agus. Tapi pada saat itu sama sekali tidak karena alasan personal ya, tapi murni benar-benar karena dia ingin menuruti perintah ibunya. Dan mungkin setelah beberapa hari ke depannya, tetangga-tetangga gitu ya yang mungkin datang ke pengajian di rumahnya si Agus kemudian tidak melihat adanya sosok Swasti di sana. Kalau kata Swasti, ketika keesokan paginya gitu ya, beberapa hari setelah pengajian tersebut selesai dilaksanakan, itu tetangga-tetangga yang kebetulan misalkan berpapasan dengan Swasti atau kebetulan lagi belanja sayur barengan sama si Swasti, itu nanya iseng, Mbak Swasti kok nggak hadir sih di rumahnya Mas Agus kemarin-kemarin? Dan pada saat itu Swasti bilang dia nggak pernah menjawab setiap kali ada pertanyaan tersebut. Dia cuma senyum aja gitu, karena Swasti ini nggak mau memberikan jawaban yang sekiranya nanti akan bisa melebar kemana-mana. Dan memang dari apa yang saya rasakan, dari hatinya si Swasti gitu ya, dari residual memorinya dia juga, dia ini sama sekali nggak baper sama si Agus. Jadi kalau kalian menganggap bahwasanya pertemuan pertama si Swasti dengan si Agus, si Swasti ini udah baper gitu kan, atau gimana-gimana mengharapkan sesuatu yang lebih, enggak. Saya katakan di sini tidak, karena memang setelah pengajian tersebut selesai dilaksanakan, si Swasti juga memutuskan untuk tidak lagi terlalu dekat gitu ya dengan Agus dan keluarganya sesuai perintah ibunya. Pada saat itu saya melihat bagaimana si Swasti ini yang menjalani kehidupannya seperti biasa aja gitu. Jadi nggak ada galau-galauan gitu, nggak ada sama sekali. Dan sedikit melepas sisi antara si Swasti dan si Agus ya, ada sebuah momen ya, yang saya lihat di dalam residual memorinya si Swasti yang pada saat itu menggambarkan sebuah keakraban di antara putri dan ayahnya. Jadi pada saat itu situasinya si Swasti ini sedang berada di dapur rumah mereka, dan dapurnya itu kayak masih sederhana banget gitu. Jadi masih kayak peluran semen biasa, dan biliknya itu masih kayak dari bambu-bambu yang ada bolong-bolong kecilnya gitu loh. Jadi ketika ada cahaya matahari masuk itu kayak ada berkas-berkas yang masuk ke dalam ruangan dapur tersebut. Dan Swasti pada saat itu posisinya lagi duduk di bawah, di atas tikar dari anyaman bambu gitu, kemudian dia lagi ngulek sambel, sementara bapaknya si Swasti itu lagi duduk di salah satu kursi makan mereka ya. Jadi posisinya kayak hadap-hadapan gitu dengan posisinya si Swasti yang lagi ngulek. Nah waktu itu si bapaknya Swasti ini kebetulan lagi makan lah, dia lagi makan sepiring nasi dengan lauk ikan goreng. Dan awalnya
obrolan yang terjalin di antara Swasti dan bapaknya itu ya obrolan-obrolan biasa aja lah, bercanda-bercanda, kayak obrolan ringan antara bapak dan anak gitu, membahas toko mereka bagaimana, membahas keseharian mereka bagaimana, bahkan sempat membahas juga bagaimana keseharian si Ayu, adiknya si Swasti yang terkenal bandel. Nah, setelah selesai mereka membicarakan hal tersebut, entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba saja kalau kata si Swasti, bapaknya ini kayak nyeletuk gitu sama si Swasti dengan nada setengah bercanda sebenarnya. Waktu itu bapaknya Swasti bilang gini, Bapak kira Swasti dekat sama Agus. Tapi pada saat itu yang saya lihat Swasti ini nggak menjawab sama sekali. Dia cuman gitu doang sambil nerusin ngulek kan. Nah, bapaknya si Swasti ini bilang lagi gini, nanti kalau misalkan sudah ada waktunya Swasti menemukan pria yang ingin Swasti nikahi, Swasti harus mengabari Bapak dari jauh-jauh hari ya, supaya Bapak bisa nabung untuk biaya pernikahannya Swasti. Tapi waktu itu si Swasti alih-alih menjawab ucapan bapaknya, dia justru terlihat kayak sedih ya. Kemudian dia menatap wajah bapaknya sambil bilang, Bapak nggak perlu nabung, Swasti yang akan nabung. Swasti ini belum bisa membahagiakan Bapak sama Ibu. Jadi Swasti nggak mau merepotkan kalian. Dan mendengar anak perempuan tertuanya bicara seperti itu ya, kayak seolah-olah sudah menunjukkan kemandiriannya lah gitu, tidak mau merepotkan orang tua. Mungkin ada rasa kebanggaan sendiri di hati bapaknya si Swasti kan pada saat itu. Jadi bapaknya itu cuma tersenyum aja sambil ngelanjutin makan. Dan memang kalau misalkan menurut ceritanya si Swasti ya, Swasti ini sebenarnya dari ketika dia berumur 16 tahun, itu ada beberapa lamaran dari pria-pria yang bisa dikatakan cukup kaya ya, yang berasal dari kampung-kampung yang berbatasan dengan tempat dia tinggal, itu berusaha untuk melamar si Swasti. Karena memang kan pada zaman dulu perempuan usia 16-17 tahun itu udah banyak yang udah menikah. Tapi pada saat itu si Swasti ini memang belum mau dinikahi oleh siapapun. Alasannya adalah karena pada saat itu si Swasti ini merasa masih terlalu muda. Dia masih mau mengalami banyak hal lah di dalam hidupnya kalau kata si Swasti. Dia pengen berpetualang, dia pengen banyak mencari pengalaman gitu, karena dia menganggap ketika seorang perempuan sudah menikah, ya dia harus membaktikan diri sepenuhnya gitu kan kepada suami dan anak-anaknya nanti. Yang kedua adalah si Swasti ini masih belum bisa merasa tenang untuk meninggalkan kedua orang tuanya hanya bersama dengan si Ayu, adik perempuannya. Karena menurut si Swasti pada saat itu si Ayu ini masih belum bisa dipercaya lah untuk ngurusin orang tuanya. Ayu ini masih dalam usia yang masih senang main-main, yang masih senang ngelawan ucapan orang tua. Dan si Swasti ini nggak tenang aja kalau misalkan dia harus menikah tinggal dengan suaminya, sementara orang tuanya pada saat itu harus hidup hanya dengan bersama si Ayu. Dan sampai di sini perlu kalian garis bawahi bahwasanya si Swasti sudah sama sekali tidak terganggu pikirannya dengan sosok si Agus. Jadi dia kayak sudah berpikir bahwasanya ya sudah, hidup saya, hidup Agus ya hidup Agus gitu, bye gitu kan. Hanya saja 2 minggu kemudian, kalau kata si Swasti, 2 minggu setelah ibunya si Agus ini meninggal dunia ya, tiba-tiba saja selepas maghrib itu Swasti yang pada saat itu sedang ada di kamar lagi baca buku, itu mendengar ada suara ketukan di pintu depan rumahnya. Dan pada saat itu si Swasti memang sengaja nggak membukakan pintu karena dia tahu kedua orang tuanya lagi ada di depan. Jadi dia hanya dengar aja nih dari dalam kamarnya yang pada saat itu memang tidak memiliki pintu. Lama setelah suara pintu depan dibuka gitu kan, si Swasti ini mendengarkan dari dalam, tiba-tiba saja ibunya si Swasti ini masuk ke dalam kamarnya Swasti dan bilang, Swasti itu ada Agus di depan, dia mau bertemu dengan kamu. Dan kalian bisa menebak nggak apa tujuannya si Agus pada malam hari itu menemui si Swasti. Jadi pada malam hari itu ya, Swasti bilang itu adalah pertama kalinya si Agus kembali menemui dia setelah ibunya meninggal dunia, setelah dia nyuekin si Swasti cukup lama gitu kan. Dan ketika kemudian mereka kembali bertemu dalam satu ruang saling berhadapan, saat itu Swasti memang melihat kondisinya si Agus ini sudah jauh lebih baik ya. Dia seperti sudah bisa menata hatinya sendiri yang mungkin sebelumnya merasa sangat kehilangan sosok ibu. Dan pada saat itulah untuk pertama kalinya juga si Agus ini menceritakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah si Swasti ini dengar. Dan cerita itu memang berkaitan dengan almarhumah ibunya si Agus. Jadi pada saat itu yang diceritakan oleh Agus adalah beberapa hari setelah si
Swasti ini datang berkunjung untuk menjenguk ibunya Agus ya. Terjadi sebuah perbincangan yang cukup serius antara ibunya si Agus dan juga si Agus. Dan pada saat itu ibunya si Agus ini bilang kepada putranya bahwasanya dia ingin melihat si Agus ini menikah. Dan sejujurnya ibunya Agus ini menyukai sosok Swasti. Dan memang sudah sejak lama karena memang si ibunya Agus ini kan sudah pasti mengenal ya si Swasti ini siapa. Mereka kan bertetanggaan walaupun memang jarang ketemu. Dan kalau kata ibunya Agus dulu itu memang beliau ini sudah suka sama sosoknya Swasti yang dinilai dia ceria, kemudian sopan, pintar, dan utamanya juga cukup populer karena kecantikannya. Dan pada saat itu ibunya si Agus ini seperti memiliki permintaan lah kepada si Agus, kayak kalau misalkan kamu memang sudah dekat sama Swasti, cepetan nikah aja. Ibu suka sama Swasti, ibu suka, ibu mau kalau dia jadi mantunya ibu gitu. Walaupun sebenarnya si Agus waktu itu kan belum bisa memberikan kepastian kan, karena menurut si Agus ya dia sama sekali belum memiliki hubungan apapun, belum memiliki komitmen apapun gitu kan sama si Swasti. Jadi pada saat itu si Agus ini cuma jawab iya bu gitu aja, biar ibunya kan gak ngerasa kecewa. Cuma pada saat itu sebenarnya di dalam hatinya si Agus, dia ini sudah memiliki niatan untuk mendekati si Swasti sesuai dengan perintah ibunya. Karena memang si Agus ini ternyata juga naksir gitu sama Swasti. Cuma karena memang waktu itu kan ibunya sedang sakit, si Agus ini kayak belum menemukan waktu yang tepat lah untuk melakukan pendekatan dengan si Swasti. Jadi waktu itu si Agus cuma bilang, ya udah ibu pokoknya sehat dulu, nanti setelah ibu sehat gampang lah nanti kita atur. Dan waktu itu kalau kata si Agus, ibunya saking dia sudah berharap banget si Swasti ini jadi mantunya gitu ya, dia tuh sampai ngucap gini, nanti kalau misalkan Swasti mau menikah sama Agus, kalian sudah menikah gitu, ibu yang akan ngegelar pesta pernikahan yang besar-besaran gitu untuk kalian, karena saking senangnya ibu sama Swasti. Dan Agus memang sama sekali tidak menyangka ya, sekitar 3 hari setelah si ibunya ini ngobrol dengan dia gitu ya, ngobrolin si Swasti dan bagaimana masa depan si Agus selanjutnya, justru takdir berkata lain, ibunya itu meninggal dunia. Dan hal tersebutlah yang kalau menurut si Agus membuat dia benar-benar terpukul gitu, karena bagi dia sudah terlalu banyak rencana-rencana indah yang sudah dia bayangkan gitu kan ke depannya, ketika dia berharap ibunya akan segera sembuh, kemudian dia mau melakukan pendekatan dengan perempuan yang dia sukai sekaligus keluarganya sukai. Dia juga ingin kembali bekerja di kota gitu kan, mencari rezeki yang banyak. Itu sudah terlalu tersusun rapi di dalam kepalanya si Agus pada saat itu, tapi ternyata semuanya tidak terjadi sesuai rencananya dia. Jadi kalau alasannya si Agus ketika ibunya meninggal, kemudian beberapa hari pengajian, dia terlihat kayak acuh gitu ya sama sosok si Swasti yang pada saat itu datang membantu, ya si Agus ini minta maaf, cuma dia tidak bermaksud apa-apa selain dia pada saat itu hanya membutuhkan waktu untuk sendirian dulu. Dan tujuan Agus sebenarnya malam itu datang untuk menemui Swasti setelah sekian lama dia menjaga jarak dengan Swasti dengan alasan ingin menyembuhkan hatinya. Itu adalah si Agus ini ingin meminang Swasti. Jadi kalau kata Agus, dia ingin menjalankan amanat terakhir dari ibunya pada saat itu untuk menikah dengan Swasti, karena memang kan ibunya suka. Dan waktu itu si Agus ini berterus terang lah kepada si Swasti kan, kalau dia sejak awal bertemu dengan Swasti memang sudah suka sebenarnya, cuma memang si Agus ini kayak minder lah sama si Swasti yang memang banyak disukai sama pemuda-pemuda yang ada di sana. Jadi si Agus ini kayak pengen memantaskan diri dulu, dia pengen nyari waktu yang tepat untuk bisa mendekati si Swasti. Dia sama sekali tidak menyangka bahwasanya di antara waktu tersebut justru ternyata ibunya meninggal dunia. Dan karena si Agus ini tidak ingin kembali membuang-buang waktu, dia juga harus segera kembali ke kota untuk bekerja. Dia takutnya kalau misalkan dia kembali ke kota dan belum sempat mengutarakan isi hatinya kepada si Swasti, nanti si Swasti malah diambil orang gitu kan maksudnya. Jadi waktu itu akhirnya si Agus ini memutuskan untuk memberanikan dirilah untuk meminang si Swasti. Dan pada saat itu sebenarnya kalau kata si Swasti ya, sebenarnya gini loh, Swasti ini kayak tipe-tipe perempuan yang polos banget ya. Jadi dia kayak apa ya, belum bisa
mendefinisikan kalau kita jatuh cinta sama laki-laki itu rasanya gimana sih gitu ya, perbedaannya itu gimana gitu. Cuma pada saat itu kalau ditanya Swasti suka lihat si Agus, ya suka gitu. Swasti senang ngobrol sama Agus, ya senang gitu. Jadi itulah yang membuat si Swasti ini pada akhirnya meminta waktulah kepada si Agus untuk memberikan jawaban. Jadi malam hari itu si Swasti ini nggak langsung ngomong iya gitu ya kepada si Agus. Dia meminta waktu dulu kepada si Agus beberapa hari untuk mempertimbangkan hal tersebut gitu kan, karena dia juga harus membicarakan kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu. Dan memang syukurnya kalau kata si Swasti pada saat itu, si Agus ini mengerti dan dia menurutilah permintaannya si Swasti. Dan selama beberapa hari ke depan ketika si Swasti ini meminta waktu ya untuk meyakinkan hatinya sendiri, pada saat itu dia sengaja memang tidak ingin bertemu dengan si Agus dulu. Kalau kata si Swasti sih karena biar perasaannya tuh kayak netral gitu, jadi dia nggak terpengaruh dengan nafsu-nafsu yang datangnya sesaat. Misalkan dia sengaja nih untuk nggak ketemu sama Agus dulu, hanya sekedar ingin tahu apakah dia kangen apa enggak nih kalau nggak ketemu sama si Agus. Kemudian apakah ketika si Swasti ini tidak melihat sosok si Agus ada di dekatnya, apakah si Swasti ini merasakan kehilangan atau tidak nih gitu. Itulah hal-hal yang ingin diketahui oleh si Swasti dulu sebelum pada akhirnya dia memberikan jawaban. Dan semua hal tersebut ya tentu saja dipadu-padankan oleh si Swasti sambil meminta pendapat nih dari kedua orang tuanya kan. Dia nanya, dia menceritakan bahwa Ibu, Bapak, Swasti dilamar sama Agus, begini gitu. Dan sebenarnya jawaban dari orang tuanya si Swasti sendiri sebenarnya klise ya, sama halnya seperti jawaban-jawaban mungkin orang tua yang ada di dunia ini, kebanyakan ya, tidak semua. Ya kalau misalkan Swasti bahagia bersama Agus, kalau misalkan Swasti memang menyukai Agus, mencintai Agus, Bapak sama Ibu ya cuma bisa mendukung saja dari belakang. Dan setelah si Swasti ini sudah mendapatkan keyakinan di dalam hatinya setelah mempertimbangkan beberapa hari ya, kemudian dia juga disupport oleh kedua orang tuanya. Kemudian sekitar 4 hari kemudian, kalau kata si Swasti ini jalan nih sendirian, kucluk jalan menuju ke rumahnya si Agus. Jadi pada saat itu yang terlihat dalam residual memorinya si Swasti ya, dia berdiri di depan gerbang rumahnya si Agus, manggil si Agus gitu kan, bertamu di sana. Cuma dia nggak masuk ke dalam rumah itu, karena kalau menurut si Swasti dia nggak mau lagi dengerin omongan-omongan tetangga gitu. Nanti kalau misalkan ada yang tiba-tiba ngeliat si Swasti masuk ke dalam rumahnya si Agus, ntar jadi gosip lagi gitu. Jadi si Swasti ini nunggulah di depan gerbang. Dan ketika kemudian si Agus ini menghampiri si Swasti yang pada saat itu berdiri di depan gerbang rumahnya, waktu itu tanpa basa-basi ya, si Swasti ini langsung bilang gini, Ibu sama Bapak sudah setuju, jadi saya terima lamaran kamu. Dan setelah mendengar keputusan yang diberikan oleh si Swasti, ya wajahnya si Agus ini kelihatan seneng lah. Ya gimana sih namanya lamaran dia diterima gitu dengan wanita yang paling populer di kampung tersebut. Dan pada akhirnya ketika si Swasti ini pamit gitu ya mau pulang, untuk pertama kalinya si Agus ini menawarkan diri nih untuk yuk saya anterin pulang, kita jalan barengan. Tapi waktu itu ya, ketika mereka jalan barengan beriringan gitu ya untuk pulang menuju ke rumahnya si Swasti, mereka ini masih ada jaraknya loh. Jadi mereka sama sekali nggak deket-deketan gitu, apalagi pegangan tangan gitu, nggak sama sekali. Jadi mereka tuh berjarak tapi memang jalannya beriringan. Dan waktu itu kalau kata Swasti, dari ujung ekor matanya tuh sebenarnya dia ngeliat lah ada beberapa tetangga yang mungkin berpapasan sama mereka di jalan, atau yang kebetulan lagi nongkrong di depan rumah, itu ngeliat nih ke arah si Swasti dan juga si Agus yang jalan berduaan. Dan waktu itu feelingnya si Swasti tuh kayak, lah saya pasti jadi omongan lagi nih. Cuma kan waktu itu si Swasti sudah jauh lebih tenang karena dia merasa pada saat itu ya dia sudah mendapatkan kepastian dari si Agus. Dan ketika si Swasti ini sudah sampai di rumahnya ya, ditemani oleh si Agus, saat itu saya melihat kedua orang tuanya si Swasti ini sedang berada di teras depan. Mereka sedang bersiap-siap ingin pergi ke toko yang ada di pasar kayaknya, karena mereka sudah rapi. Dan waktu itu mereka ini udah naik ke atas sepeda ontelnya mereka, udah siap-siap pengen jalan gitu. Nah ketika kemudian bapaknya si Swasti ini ketemu kan sama si Agus pada saat itu, ya mereka kan sudah tahu kan niatannya si Agus ingin menikahi putri mereka. Jadi pada saat itu bapaknya si Swasti ini turunlah dari sepeda tersebut. Dia menyalami si Agus, kemudian memeluk si Agus sambil bilang gini, Bapak titip Swasti ya. Dan perjalanan hubungan di antara Swasti dan Agus ini bisa dibilang ya lancar-lancar aja ya. Meskipun memang kalau kata Swasti dia ini tidak mengikuti bagaimana keseharian si Agus.
Jadi kayak memang si Agus ini sibuk dengan urusan dia sendiri, Swasti juga kan sibuk ngebantuin orang tuanya untuk menjaga toko di pasar. Jadi bagaimana pergaulannya si Agus gitu ya, siapa teman-temannya si Agus pada saat itu si Swasti ini memang kurang tahu. Hingga kemudian beberapa waktu setelahnya ya, Agus ini kembali bicara dengan si Swasti pada saat itu. Dia bertanya lah kepada Swasti, gimana kalau misalkan saya kembali ke kota, karena di kota itu kan banyak pekerjaan. Setelah ibu meninggal kan saya ini jadi pengangguran, saya jadi nggak punya pendapatan. Sedangkan untuk menikah, untuk masa depan kita nantinya kan saya perlu punya banyak tabungan. Dan waktu itu si Swasti bilang, ya dia setuju-setuju aja, karena dia sudah cukup percaya ya sama si Agus gitu, dengan segala kurang dan lebihnya. Dan menurut Swasti alasan Agus juga waktu itu ya masuk akal, demi masa depan mereka, mengumpulkan uang. Karena sejak awal si Swasti ini kan memang tidak pernah mau menjadi anak yang merepotkan orang tuanya. Jadi ketika kemudian si Agus ini memutuskan untuk kembali merantau ke kota, meninggalkan si Swasti kembali di kampung kan, mereka menjalani hubungan jarak jauh, ya Swasti tidak melarang. Meskipun memang pada saat itu kalau menurut si Swasti ini, kalau misalkan ada dua orang pasangan nih yang udah mau menikah katakanlah ya, kemudian jarak antara lamaran dengan pernikahannya itu agak jauh, itu adalah sesuatu yang disebut pemali atau pamali lah gitu ya. Karena memang biasanya kalau di kampung-kampung mereka ini, ketika orang sudah lamaran gitu, paling lama itu seminggu mereka harus menikah. Dan waktu itu orang tuanya si Swasti juga sebenarnya sempat keberatan loh sama keputusannya si Agus. Ya karena itu tadi, orang tuanya si Swasti ini pada saat itu masih hidup dengan adat dan budaya kejawen yang sangat kental. Jadi masih percayalah dengan hal-hal pamali-pamali seperti itu. Cuma ketika si Swasti ini mencoba untuk menjelaskan gitu kan ya, memberikan pengertian kepada kedua orang tuanya, ya pada akhirnya segala sesuatunya memang dikembalikan lagi kepada si Swasti kan, sebagai seseorang yang menjalankan. Dan ketika akhirnya si Agus ini kembali merantau ke kota, si Swasti dan juga Agus ini menjalani hubungan jarak jauh. Itu adalah salah satu masa-masa yang sangat tidak mudah kalau kata Swasti. Karena pada saat itu kan belum ada ponsel, belum ada handphone, belum ada WhatsApp gitu kan. Kalau kangen nggak bisa langsung video call. Waktu itu kata Swasti kalau misalkan mereka saling rindu paling kirim-kiriman surat aja melalui pos. Dan itu nggak bisa setiap hari. Tapi ya mungkin pada saat itu si Swasti sangat menaruh kepercayaan yang besar kepada calon suaminya. Swasti bilang bahwasanya jodoh itu ada di tangan Tuhan. Kalau misalkan dia dijodohkan gitu ya sama si Agus, memang ditakdirkan untuk bersama, dia yakin dan percaya bahwasanya ya dia dan Agus tuh nggak akan kemana-mana. Dan selama menjalani hubungan jarak jauh itu pula si Swasti ini menjelaskan bahwa setiap sebulan sekali, itu sekitar sekali atau 2 kali maka si Agus itu akan pulang ke kampung. Dan setiap dia pulang pada saat itu dia akan selalu menitipkan sebagian besar gaji yang Agus dapatkan kepada si Swasti. Dengan alasan pada saat itu adalah supaya si Swasti ini bisa nyimpen 3/4 dari uang tersebut sebagai tabungan mereka untuk kehidupan mereka di masa depan, dan sebagian lagi digunakan oleh Swasti untuk memenuhi kebutuhan bapaknya si Agus yang pada saat itu memang sudah sepuh ya. Jadi waktu itu kondisinya memang bapaknya si Agus ini setelah ibunya Agus meninggal dunia, beliau ini tinggal sendirian di rumahnya si Agus. Memang ada yang ngurusin, setiap harinya datang gitu ya bolak-balik. Cuma memang untuk ngurusin kebutuhan kayak makan, nyuci pakaian kotor atau segala macam itu menjadi tugasnya si Swasti pada akhirnya. Tapi tidak lama dari ketika ibunya si Agus ini meninggal dunia, kemudian ketika si Agus ini sudah lamaran dengan si Swasti gitu ya, nggak lama setelah itu bapaknya si Agus ini meninggal dunia juga. Cuma agak sedikit berbeda kalau misalkan ketika pas ibunya si Agus ini yang meninggal dunia, si Agus ini kan kayak shock banget ya, kayak terpukul banget. Nah ketika bapaknya yang kemudian meninggal dunia, si Agus ini kayak sudah bisa mempersiapkan mentalnya dengan baik atau lebih bisa menerima kenyataan lah bahwasanya memang pada saat itu bapaknya kan sudah tua. Hingga ketika 3 tahun menjalani hubungan LDR bersama si Swasti, pada akhirnya si Agus ini memutuskan untuk berhenti bekerja di kota. Dan waktu itu dia memang mengkonsultasikan semuanya dengan si Swasti dulu ya. Dia meminta pendapat si Swasti gitu kira-kira gimana. Karena si Agus ini bilang, sepertinya tabungan kita juga udah lumayan cukup lah ya gitu untuk menjalani kehidupan di depannya. Saya juga sudah capek bolak-balik kota kampung, sementara kamu sendirian di sini. Dan waktu itu si Swasti pasti seneng ya, karena pada akhirnya dia tidak lagi harus menjalankan hubungan jarak jauh dengan kekasihnya.
Dan ketika si Agus kemudian sudah benar-benar mantap pindah ke kampung halaman mereka, tempat mereka tinggal, pada saat itu dilakukanlah hitung-hitungan dalam kejawen gitu loh. Jadi kan kalau orang Jawa Tulen itu ada ini ya, ada hitung-hitungan kan kalau misalkan kita mau menikah gitu. Dan kebetulan pada saat itu angka yang didapatkan oleh kedua orang tua Swasti untuk tanggal pernikahan Swasti dan juga si Agus itu jaraknya cukup jauh, sekitar 6 bulan ke depan. Dan mungkin karena pada dasarnya si Agus ini adalah orang yang sudah terbiasa bekerja kan ya setiap harinya. Kemudian ketika dia tiba-tiba saja nggak ngerjain apa-apa gitu, nggak punya kerjaan di rumahnya, mungkin dia ngerasa nggak enak juga kali. Jadi dia ngomong lah sama si Swasti pada saat itu, untuk menunggu waktu mereka menikah. Kan jaraknya masih 6 bulan nih. Si Agus ini bilang gini, Dek, saya boleh nggak kerja sama salah satu teman kecil saya dulu. Jadi teman kecil saya itu sekarangnya nih punya toko besar di pasar dan dia lagi butuh karyawan. Saya ditawarin kerjaan di sana dan gajinya lumayan gede. Dan waktu itu si Swasti nanya dong sama si Agus, kamu emang ketemunya kapan sama teman kamu? Nah waktu itu si Agus ini berceritalah ketika dia baru pertama kali datang setelah dia berhenti dari pekerjaannya gitu ya. Dia kan pulang. Waktu itu dia ngeliat nih ada toko yang baru dibuka, lagi diberes-beresin gitu loh, barang-barangnya lagi dimasuk-masukin gitu ke dalam toko tersebut. Dia bengong di depan toko tersebut. Dalam hatinya tuh kayak bertanya-tanya, ini tokonya siapa? Kok gede banget? Jadi kemungkinannya gini, toko yang dimaksud oleh si Agus itu mungkin kalau zaman sekarang itu kayak semacam minimarket. Jadi toko besar yang dimana segala sesuatunya ada di sana. Hanya saja memang bangunannya mungkin tidak semewah sekarang, maksudnya nggak sebagus sekarang gitu kan. Zaman dulu ya bangunannya masih biasa aja, meskipun memang semua barang yang dicari oleh orang itu ada di toko tersebut. Dan waktu itu kan si Swasti ini orangnya kan nggak neko-neko ya, selama si Agus terasa menjalankan segala sesuatunya dengan jalur yang benar gitu kan, demi kebaikan mereka juga, ya si Swasti ini mengizinkan aja gitu. Jadi kayak ya udah terserah, nggak apa-apa kalau kamu mau kerja di sana ya nggak apa-apa. Dan disinilah titik dimana pada akhirnya saya ini miss ya untuk mendapatkan beberapa informasi akurat dari residual memorinya si Swasti, meskipun pada akhirnya dibenarkan ya dalam residual memorinya si Rudi yang tertarik, yang terpanggil melalui ceritanya si Swasti. Karena sejak awal saya memosting ceritanya si Swasti, saya kan selalu bilang bahwasanya sosok laki-laki yang merupakan teman kecilnya si Agus pada saat itu namanya Tono ya. Dan ternyata nama dari teman masa kecilnya si Agus itu adalah Rudi. Dan Rudi itu awalnya saya pikir adalah ya orang, maksudnya kayak Agus lah gitu ya, pribumi gitu kan. Ternyata ketika kemudian saya bertemu langsung dengan sosok entitas si Rudi, rupanya beliau ini adalah sosok seorang blasteran. Jadi bapaknya ini adalah orang Belanda, ibunya orang Indonesia. Dan kenapa kemudian saya tidak bisa melihat sosok si Rudi ini sebagai seseorang yang blasteran melalui residual memorinya si Swasti? Karena ternyata sosok Rudi ini dalam ingatannya si Swasti itu bukan menjadi sesuatu hal yang penting. Jadi bayangannya pada saat itu terasa kabur gitu. Sosoknya ada, tapi tidak terlihat dengan jelas. Oke, sampai di sini dulu, kita kesampingkan dulu sosoknya si Rudi lah. Nanti kita akan bahas secara detail sosoknya si Rudi ini dicerita melalui sudut pandangnya dia sendiri. Oh ya, dan siapapun yang mungkin setelah menyaksikan kisah Swasti ini ngerasa pusing gitu ya, agak mual, minum air putih yang banyak ya untuk menetralisir, karena memang si Swasti ini auranya agak negatif. Saya takutnya di antara kalian mungkin ada yang terlalu sensitif sampai bisa merasakan frekuensi energinya si Swasti kemungkinan gitu ya. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan untuk meminta perlindungan.